Oke, narasumber kita yang pertama itu Ibu Dika Amalia. Terlihat gambarnya Bapak Ibu? Belum, Kak. Oh, udah. Ya, terlihat sudah? Sudah. Ya, oke. Inilah ya narasumber kita yang pertama. Beliau adalah seorang dosen. Beliau juga seorang penulis, menulis, konsultan pada penulisan, juga pendiri dari DK Amalia Writing Center, founder Writerpreneur Club, dan Rumah Literasi DK Amalia. Beliau juga memiliki segudang prestasi. Prestasi beliau yaitu juara 2 IWPC tahun 2016 yang diadakan oleh WPC skala nasional, 10 besar Womenpreneur Award 2015 yang diadakan oleh Koran Sindo dan Alfa Midi skala nasional. Nah, beliau juga memiliki gudang buku. Antara lain ada 15 buku solo non-fiksi, ada novel Biarkan Cinta Datang, ada buku solo kumpulan flash fiction mix genre, ada puluhan cerpen yang pernah dimuat dalam bahasa Inggris. Wow, luar biasa ya. Nah, terus terbit ratusan buku antologi sejak tahun 2011, telah menulis lebih dari 50 buku solo untuk kliennya, lalu menulis ratusan artikel untuk berbagai perusahaan, serta memiliki 2 kumser anak. Nah, untuk selanjutnya, agar lebih mengenal lebih dalam, untuk Ibu Deka Amalia, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Sebentar ya. Kayaknya di sini agak Ya, Ibu. jaringannya agak. Nah, Ibu Deka. Bentar, saya tes dulu kameranya. Ya, boleh. Suaranya udah jelas ya? Jelas, Ibu. Oke. Assalamualaikum semua, selamat malam. Malam. Udah selesai sholat dan istirahat dan makan malam ya semuanya. Ini langsung materi atau bagaimana ini? Boleh langsung materinya aja pemaparan. Oke, mungkin bisa dibantu. Tadi udah dikenalkan ya. Di sini ada berapa peserta ya? 22. Sebentar saya cek. Mau cek peserta dulu ya. Oke. Ada 22 peserta. Oke. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kesempatannya malam ini. Senang sekali bisa berbagi dengan semua teman-teman di sini yang setahu saya guru-guru dan atau semua yang bergerak di bidang akademis ya. Oke, saya mungkin nggak usah perkenalkan lagi. Tadi sudah panjang lebar diperkenalkan. Suara saya cukup jelas ya? Jelas, Kak. Jelas. Oke, baik. Untuk menyingkat waktu, boleh dibantu share screen mungkin? Ya, Mbak. Oh, baik. Sudah bisa dimulai ya? Saya tadi minta dibantu soalnya oleh moderator. Materinya sudah saya kirimkan tadi. Oke. Apakah bisa dibuka filenya? Mohon maaf Ibu, filenya tidak bisa dibuka. Tidak bisa dibuka. Coba sebentar ya. Iya. Ya. Kalau Tadi saya kirim ke Mbak NJ soalnya tadi. Pada di sini bisa nggak ya? Bentar. Saya cek dulu. Oke, bisa ternyata. Sudah bisa kelihatan kan? bisa, Kak, terlihat. Oke, terlihat ya. Oke, baik.
Oke, teman-teman sekalian, mungkin kita langsung aja karena ada beberapa narasumber lainnya ya dalam waktu yang singkat ini. Eh, Malam ini saya diminta untuk memberikan materi tentang menulis biografi gitu ya. Jadi mungkin sebagian dari teman-teman di sini sudah cukup banyak ya bergerak di bidang kepenulisan. Jadi mungkin bukan hal yang baru lagi gitu ya. Jadi tidak perlu saya panjang lebar gitu. Kita fokus pada materi saja karena kan dunia kepenulisan atau jenis-jenis tulisan itu sebetulnya cukup banyak dan sangat luas gitu ya. Dan jika teman-teman Bapak Ibu guru di sini yang ingin terus berproses dan belajar menulis, pesan saya hanya satu ya, bahwa untuk bisa mahir itu kita tidak bisa melakukannya dalam waktu yang singkat gitu ya. Karena semua teman-teman tahu bahwa orang yang menguasai sastra aja butuh kuliah bertahun-tahun gitu ya dari berbagai jenjang. Nah, untuk seorang yang bergerak di bidang kepenulisan butuh waktu untuk terus berjalan. Jadi yang berhasil itu sebetulnya ada yang tidak pernah berhenti gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman dengar teman-teman yang seperti tadi mungkin sudah dibacakan CV saya sudah sekian ratus buku, berapa puluh buku, itu adalah hasil perjalanan saya bertahun-tahun gitu ya. Saya mulai mengajar itu tahun 1091. Jadi tebak aja umur saya berapa, ya jadi udah tidak muda lagi gitu ya. Dan saya bergerak di dunia literasi, kalau dulu kan fokus mengajar, tapi kemudian bergerak di dunia literasi itu mulai 2010, berarti sudah 14 tahun ya, sampai hari ini gitu. Nah itu perjalanannya cukup panjang, jadi untuk siapapun yang mau memulai kapan saja itu sebetulnya tidak masalah ya, karena cuma tangganya saja yang berbeda gitu. Jadi mulainya kapan saja, ya sepanjang itu dimulai, itu pasti akan terus berproses. Cuman pesannya cuma satu, jika ingin berhasil, kita tidak boleh berhenti gitu ya. Baik, teman-teman, sesuai dengan materi yang akan diberikan malam ini, yang saya berikan malam ini, yang diminta oleh komunitas ya, yaitu adalah menulis biografi gitu. Nah, biografi itu adalah salah satu jenis tulisan yang kategorinya adalah non-fiksi ya. Jadi sesuatu yang ditulis berdasarkan kisah nyata, tidak fiktif gitu ya, juga tidak imajinasi. Dia membedakan antara fiksi dengan non-fiksi kan, non-imajinatif dan imajinatif ya. Berarti menulis biografi adalah menulis sebuah kisah kehidupan gitu ya, dari seseorang yang nyata, yang real, seseorangnya itu ada gitu. Dia ada bukan tokoh utama yang seperti dalam fiksi, tapi tokoh utama yang betul-betul nyata gitu. Jadi menulis biografi akan berbeda dengan menulis autobiografi gitu, atau berbeda juga dengan menulis bibliografi. Gitu. Jadi menulis biografi itu bisa diambil dari sudut pandang, berbagai macam sudut pandang. Contohnya misalnya kalau teman-teman ke toko buku gitu ya, ada tokoh-tokoh yang ditulis, contohnya siapa misalnya Soekarno gitu. Pasti banyak sekali buku tentang Soekarno gitu dari berbagai macam sudut pandang atau tokoh lainnya siapapun gitu ya. Nah itu berarti pada saat kita menulis sebuah biografi tidak harus utuh dari awal sampai akhir seperti CV gitu ya, atau seperti jurnal yang satu-satu semua disebut enggak, tapi kita melihat dari apa yang mau diangkat, apa yang menarik, apa yang bisa disampaikan kepada pembaca, termasuk apa manfaatnya untuk pembaca, untuk orang banyak gitu. Ya, karena itu kisah-kisah kan macam-macam ya ditulisnya. Kalau tokohnya itu luar biasa, pasti banyak yang digali sehingga akan lahir beberapa buku gitu. Karena saking luar biasanya tokoh tersebut gitu ya. Ya, jadi secara sederhana definisi dari menulis biografi adalah menulis kisah seseorang yang tokohnya hidup dan ada gitu ya,
dan kemudian bisa dituliskan dari berbagai macam sudut pandang, bisa mengambil sesuatu yang bisa diangkat menjadi sebuah tulisan yang menginspirasi, yang bermanfaat gitu, atau yang memberikan insight bagi banyak orang gitu. Nah, tokoh ini juga bukan harus tokoh sukses, misalnya tadi kalau saya singgung Soekarno misalnya, atau pengusaha, tokoh politik misalnya. Kadang-kadang seseorang yang sederhana gitu ya, tapi dia punya, atau orang biasa gitu ya, tapi dia kemudian punya sesuatu yang luar biasa juga bisa dituliskan gitu. Ya, jadi misalnya kalau teman-teman di sini mau punya ayah yang luar biasa, punya ibu yang luar biasa, atau kakak yang luar biasa gitu, perjuangannya, kisahnya yang mau diangkat itu bisa aja. Jadi dia tidak harus seseorang yang hebat gitu ya, hebat dalam tanda kutip ya, karena hebat itu kan juga bisa bagi siapa saja gitu. Karena pernah ada yang menulis tentang ibunya, misalnya ada yang menulis tentang seseorang yang sederhana gitu ya. Contohnya misalnya pernah kan ada kisah TKW misalnya ya, atau misalnya seperti pejuang buruh ya, dan lain sebagainya itu. Oke, itu secara sederhana definisinya. Lalu alasan menulis biografi itu apa? Ya, mengapa? Jadi harus ada tujuan penulisannya untuk apa gitu. Nah, kebetulan saya adalah salah satu penulis buku biografi di Balai Pustaka gitu ya. Jadi jika Balai Pustaka mau menerbitkan biografi tentang seseorang, itu mereka punya beberapa penulis yang menuliskan bukunya, dan salah satunya adalah saya gitu. Dan buku yang pernah saya tulis itu adalah buku-buku tentang biografi orang-orang yang banyak berperan di pemerintahan gitu ya, gitu. Nah, itu alasannya untuk apa? Misalnya tujuannya penulisannya bisa untuk memberi inspirasi, bisa untuk memberi pelajaran, memotivasi atau memberikan insight gitu ya terhadap masyarakat dan lain sebagainya. Nah, kenapa ini kemudian harus kita pertanyakan? Jadi pada saat kita mau menulis, kita harus pikirkan dulu sebetulnya apa sih tujuan kita menulis tokoh ini gitu. Sehingga kemudian kita bisa melihat dari sudut pandang yang menarik gitu. Dari mulai pemilihan judul, dari mulai membuat alur ya, alur bukunya atau outline bukunya, itu kita bisa mengambil satu sudut pandang yang berbeda gitu. Kalau kita sudah menemukan tujuan penulisan dari biografi tersebut gitu ya. Lanjutnya, nah tekniknya bagaimana? Teknik metode penulisannya ya sebetulnya hampir sama seperti menulis buku-buku non-fiksi gitu. Ya kalau kita ulang misalnya ya, non-fiksi adalah sebuah buku gitu ya, atau sebuah genre yang ditulis berdasarkan fakta gitu ya. Nah, metode penulisannya hampir sama, hanya isinya saja yang berbeda gitu ya. Misalnya harus ada idenya, harus ada temanya, harus ada bikin outline-nya gitu ya. Harus buat datanya gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini ada yang sudah pernah menulis buku, itu metode penulisannya hampir sama ya. Jadi teknik penulisan yang baik dan menarik itu sama seperti menulis buku non-fiksi lainnya. Ya karena buku non-fiksi itu kan banyak ya, misalnya ada buku-buku pengetahuan, buku agama, buku inspirasi, atau buku motivasi gitu, buku agama dan lain sebagainya. Jadi isinya saja yang berbeda dan caranya mungkin ada sedikit berbeda gitu ya, tapi secara metode penulisan hampir sama pada saat kita mau menulis buku non-fiksi lainnya gitu ya. Misalnya dimulai dengan pertama gitu, kalau kita mau menulis itu kan sebetulnya ada 5 ya. Ada 5 tahap pada saat kita mau menulis sebuah buku. Yang pertama adalah pra-writing. Ya, teman-teman boleh catat misalnya di sini karena saya tadi nggak masukin ke slide-nya. Pra-writing, pre-writing atau dalam bahasa Inggrisnya, atau pra penulisan gitu dalam bahasa Indonesianya adalah menyiapkan idenya ya. Menyiapkan idenya, menyiapkan temanya, dan mencari judul
Itu yang pertama ya, konsepnya dulu atau bisa dibuat premisnya juga misalnya ya. Atau mau buat sinopsisnya duluan juga boleh. Tapi ada konsepnya apa gitu ya. Sinopsisnya juga boleh dibuat. Sinopsis itu kan isi dari buku dari awal sampai akhir gitu. Apa namanya, bagian yang paling utamanya dari awal sampai akhir itu yang mau diangkat apa gitu ya. Jadi pra-writing-nya, penulisannya itu kita siapkan dulu, idenya apa, temanya apa, judulnya apa, lalu kemudian buat sinopsisnya atau buat premisnya dulu juga boleh gitu ya. Nah, setelah itu baru kita buat outline ya. Outline itu adalah rencana isi buku dari awal sampai akhir. Misalnya mau ada berapa bab gitu ya. Lalu kemudian mau ada berapa bab, lalu setiap bab itu judulnya apa, deskripsinya apa, isinya apa gitu. Jadi kita buat per bab ya. Kita buat per bab dari awal sampai akhir. Katakanlah misalnya 10 bab rencananya. Lalu setiap bab itu kita buat subjudul. Lalu setelah itu kita buat definisi dari isi bab itu tentang apa gitu ya. Lalu kenapa sih kita harus buat outline dulu gitu? Karena outline itu membantu kita untuk mencari data selanjutnya. Karena tanpa outline kita nggak tahu kan nanti mau buat apa nih, mau nulis apa, isinya apa gitu. Jadi pasti membingungkan gitu. Nah, pengalaman saya karena saya selama ini juga adalah membuka jasa ghostwriter, dan kedua juga saya adalah penulis biografi di Balai Pustaka. Nah, yang outline ini kemudian saya ajukan gitu. Setelah dibuat, setelah di-approve baru nulis gitu. Jadi tidak akan terjadi kesalahan gitu pada saat kita menulis karena sudah disetujui oleh klien atau oleh pihak penerbit gitu ya. Kalau kita menulis sendiri ya mungkin ya nggak apa-apa, nggak usah perlu ada persetujuan. Tapi outline itu kita butuhkan juga sebagai penulis supaya kita juga tahu isinya mau apa nih nanti gitu ya. Karena kalau nggak itu nanti kemana-mana dan tidak jelas. Jadi outline itu sangat membantu untuk kita menulis sebuah buku gitu, dan juga membuat kita mampu menyelesaikan sebuah buku. Misalnya kita bisa bikin timetable juga kapan nih mau selesainya gitu ya. Oke, setelah outline selesai, baru yang selanjutnya yang kita lakukan adalah riset data gitu. Jadi dari setiap bab itu data apa yang kita butuhkan nih gitu ya. Karena tadi biografi adalah salah satu genre dari non-fiksi yang membutuhkan data gitu. Jadi apa yang kita tulis, argumentasi yang kita tulis itu harus ditunjang dengan riset data gitu ya. Karena misalnya kita harus tahu nih bener enggak gitu bagian-bagian ini apa. Dan tentu kalau misalnya kita mau menulis tentang tokoh seseorang, harus kita gali data dari tokoh itu. Biasanya dilakukan dalam bentuk wawancara gitu ya. Tokohnya kita berikan pertanyaan, biasanya buat pertanyaan, lalu setelah itu pertanyaannya baru kita jadikan materi tulisan gitu dari berdasarkan wawancara itu. Nah, biasanya juga kita perlu ditunjang nih oleh buku-buku ya. Bisa browsing, bisa pustaka, bisa baca jurnal. Kenapa? Karena biasanya kan ada yang diangkat gitu ya. Yang diangkat itu misalnya bukan bidang kita. Katakanlah misalnya contohnya waktu saya menulis tentang salah satu direktur BUMN gitu, saya nggak tahu atau pernah menulis tentang direktur bank, misalnya saya nggak tahu perbankan gitu, nggak tahu soal keuangan. Nah, disitulah saya harus baca gitu supaya argumentasi saya lebih berisi gitu sesuai dengan wawancara yang dilakukan. Jadi kita harus baca-baca juga gitu. Nah, itu teknik riset data ini biasanya membutuhkan waktu yang cukup gitu, sehingga kemudian kita harus bikin timetable. Kapan nih kita mau menyelesaikan datanya, misalnya dalam waktu seminggu, 2 minggu gitu ya. Itu harus kita lakukan. Sehingga kemudian pada saat kita menulis, semuanya harus sesuai dengan data yang ada ya, sesuai dengan fakta yang ada. Jadi kita nggak bisa berimajinasi gitu atau asal nulis gitu, ngoceh-ngoceh nggak jelas tuh nggak bisa gitu ya. Beda kalau kita menulis fiksi, suka-suka kita lah gitu ya. Oke, gitu. Karena tapi beda juga ya kalau fiksi juga meskipun suka-suka kan harus ada logikanya juga ya. Nggak boleh logika fallacy-nya nggak boleh ada juga.
Gitu. Oke ya, jadi itu. Jadi setelah kita buat outline, tahap berikutnya adalah kita riset data gitu. Setelah riset data selesai, baru kita menuliskan isinya gitu. Nah, pada saat kita menulis ini, kita supaya tidak terlalu kaku seperti kita menulis laporan jurnal atau misalnya seperti buat laporan gitu, atau seperti buat status gitu, atau misalnya seperti buat tulisan-tulisan yang sekedar melaporkan aja gitu ya. Katakanlah misalnya kalau bukunya tentang perjuangan gitu ya. Nah, kita juga harus bisa ngerasain nih beratnya perjuangan dari tokohnya itu. Misalnya atau pada saat tokohnya itu terpuruk gitu ke titik nol, lalu kemudian dia bangkit lagi gitu. Nah, kita juga harus ikut merasakan itu. Jadi jangan cuman kayak diksinya tuh tidak seperti melaporkan gitu. Ya diksinya tuh sama seperti kita membuat tulisan yang bagaimana kita mencurahkan perasaan juga gitu. Nah, mungkin sebelum kita menulis biografi itu ada baiknya juga sebelum kita memulai itu kita baca-baca buku biografi yang ada. Sehingga kita bisa lihat nih penulis-penulis yang sudah menulis tuh gimana sih dia bisa melibatkan rasa gitu. Sehingga dia bisa menjadi buku yang menarik dan manfaat dan juga menjual. Di toko buku tuh banyak banget gitu. Dan hampir semua tokoh ya di Indonesia maupun di dunia sudah dibuat biografinya gitu. Hampir ya, yang baru-baru ada juga yang belum. Misalnya nih, siapa sih teman-teman senang dengan siapa? Tokoh siapa misalnya ya? Mau dia artis, penyanyi, politikus, orang biasa, pengusaha dan lain sebagainya gitu. Ya, jadi dengan menulis seperti itu teman-teman bisa menemukan rasa di sana, melibatkan rasa dan bisa menemukan insight juga karena ikut gitu. Sangat sedih banget ya kita juga ikut merasakan gitu. Jadi harus dilibatkan rasanya supaya tulisannya tidak kaku gitu ya. Oke. Ini nggak kelihatan ya di sini contoh bukunya ya. Kenapa ya? Sebentar ya, coba saya screenshot dari ini dulu. Bentar ya. Karena ini teman-teman bisa ngelihat cover bukunya nggak? Belum. Tadi sempat kelihatan. Oh iya ada. Ada Tapi kelihatan nggak? Karena di saya burem nih. kelihatan Burem Kelihatan. atau karya saya nggak kelihatan? Kelihatan. burem sama di Burem ya? Iya. Oke, sebentar coba saya screenshot dulu ya dari ini nanti. Mungkin bisa kita share screen lagi ulang. Bentar ya. Oke. Wait ya. Sebentar. Kita ulang lagi supaya lebih jelas. Kayaknya burem tadi. Boleh saya bantu dari screen sini aja, Bu? Ini tanggung nih. Bentar ya. Baik. Oke, wait. Kok nggak bisa ya? Sebentar. Saya salah kayaknya nih. Bentar ya. Nah, nih oke ya. Contohnya ini adalah salah satu klien saya, gitu. Kalau teman-teman mungkin ada kalau di Jakarta tahu Gado-Gado Boplo gitu ya. Gado-Gado Boplo dia sudah berdiri 50 tahun dan pendirinya adalah ibu-ibu. Jadi dari tukang gado-gado di pinggir jalan gitu, depan rumah gitu ya. Dia bisa memiliki restoran yang mewah gitu di berbagai macam lokasi sehingga gado-gadonya itu menjadi gado-gado yang setara dengan menu-menu yang terkenal gitu ya, atau dia bisa masuk hotel dan lain sebagainya. Nah, ini adalah biografi dari
ibunya dan anaknya sebagai generasi kedua gitu. Jadi membangun bisnis melegenda. Waktu saya nulis ini sudah 50, jadi berarti sekarang sudah 50 tahun lebih bisnisnya itu. Jadi kalau yang di Jakarta mungkin pernah dengar gitu Gado-Gado Goplo di Cikini dan udah ada beberapa cabangnya dan restoran itu cukup besar gitu. Ya, ini salah satu contohnya dari biografi yang ditulis bagaimana saya menuliskan perjuangan seorang ibu yang dia single parent gitu karena berpisah dengan suaminya dan membangun bisnis sambil membesarkan anaknya dan diteruskan oleh anaknya generasi kedua. Jadi anaknya ini yang bikin anaknya sekolah kuliah gitu ya, dia bisa kuliahin anaknya di bidang anaknya sarjana ekonomi dan kemudian anaknya membangun bisnisnya sekarang menjadi sangat besar. Udah banyak cabangnya di mana-mana dan restorannya itu besar kayak restoran fast food yang terkenal itu gitu ya. Nah, jadi sudah bisa menjadi pengusaha sukses lah gitu. Padahal tadinya dia jualan di pinggir jalan di depan rumahnya aja di Cikini gitu di Jalan Boplo itu. Nah, kemudian bagaimana saya menuliskan perjuangan si ibunya ini, rasa sedihnya, perjuangannya, kesulitannya gitu, perjuangannya dan sebagainya, kerja kerasnya, sehingga itu yang kemudian melibatkan rasanya itu di situ bisa terasa gitu ya. Ini contoh ya. Ini contoh buku karya saya. Lalu saya kasih contoh lagi. Nah, ini saya kasih contoh lagi. Contoh buku karya murid privat saya karena kebetulan saya juga buka kelas privat mentoring. Jadi menulis buku solo sampai bukunya terbit, sampai naskahnya jadi gitu atau dibantu terbit ya. Tapi yang bimbingannya itu sampai naskahnya jadi. Kalau naskahnya udah jadi terserah mau diterbitkan sendiri, mau ke penerbit dan lain sebagainya gitu ya. Mau dibantu terbit juga bisa, tapi bimbingannya itu adalah sampai buku yang terbit. Saya juga buka sih sebetulnya kelas-kelas reguler untuk biografi ya. Nah, ini contoh buku yang ditulis oleh murid saya. Dia menuliskan tentang suaminya yang sudah meninggal dunia gitu ya. Tapi suaminya itu punya banyak kesan yang ditinggalkan untuk dirinya dan keluarganya ya, sehingga judulnya adalah Pesan Cinta. Tapi misalnya itu bukan cinta-cintanya, tapi bagaimana si suami ini menjadi tokoh yang hidup dan kemudian punya hal-hal yang baik yang bisa dijadikan insight gitu ya pada pembacanya gitu. Kayak itu contoh bukunya. Ya, nah kesimpulannya adalah ya dari yang materi yang saya berikan, kalau teman-teman mau menulis biografi bisa dimulai dengan mungkin kalau mau belajar gitu ya, nulis dulu aja misalnya tentang hal-hal yang atau tentang seseorang yang dekat dengan kita gitu. Karena biasanya kalau kita misalnya mau cari klien atau kita mau menawarkan jasa atau kita menulis itu biasanya mereka membutuhkan menanyakan sudah pernah nulis bukunya belum gitu. Nah, itu harus biasanya butuh sampel tulisan gitu. Nah, langkah pertama pada saat kita sebelum menulis apapun biasanya memang kita harus membaca dulu gitu ya, membaca buku-buku sesuai dengan jenis tulisan yang mau kita tuliskan gitu ya, seperti itu. Jadi dengan kita membaca itu biasanya gitu kita bisa mendapatkan apa namanya gambaran gitu. Sebetulnya seperti apa sih gitu ya. Bagaimana sih dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian mungkin bisa membuat teman-teman memiliki gambaran atau pandangan gitu bukunya mau ditulis seperti apa dan bagaimana gitu. Gitu teman-teman materi yang saya berikan malam ini. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan bisa dipandu oleh moderator ya, silakan. Saya kembalikan ke moderatornya. Ada moderatornya kita kan ya? Terima kasih Ibu. Ya. Ya Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, nanti kita mulai setelah pemateri selanjutnya dulu ya.
Materi selanjutnya yaitu Bapak Dewa. Saya mohon izin nge-screen. Sebelumnya terima kasih Ibu Deka, materinya luar biasa. Sama-sama. Bentar. Terlihat? Terlihat ya Bapak Ibu? Bisa, Kak? Bismillah, pemateri kita yang kedua yaitu Bapak Dr. Andes I. Dewa Nyoman, Sarjana Magister Pendidikan. Lahir di Embang tanggal 31 Desember 1964. Beliau adalah seorang guru dan memiliki banyak prestasi, juga memiliki banyak karya tulis. Nah, di sini karyanya ada Siapa Bilang Menulis Itu Susah, Saatnya Guru Melakukan Publikasi Ilmiah, Mendidik Siswa Zaman Now, Satwa Bahasa Bali, Menjadi Guru Panggilan Hati, Antologi Puisi Perempuan Berpayung Hitam, Kumpulan Puisi Bali, Kunang-Kunang, Kumpulan Cerpen Penari, Membangun Budaya Literasi, Cerita Bahasa Bali atau Cutet, Dagang Kopi Jegek, Antologi Puisi Serunai Angin Malam. Ya, demikian eh, profil beliau. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bagaimana suara saya bisa didengar dengan baik? Halo? Bisa, Pak. Ya, Terdengar jelas Bapak. ya. Saya merasa sangat terhormat diberikan kesempatan oleh para senior ya, Ibu Deka tadi ya, senior saya dan teman-teman lain yang sudah pasti memiliki kemampuan menulis yang luar biasa. Namun demikian, semoga apa yang saya sampaikan, pengalaman-pengalaman ini akan jadi pemantik bagi Bapak Ibu penulis yang berbahagia. Sesungguhnya materi yang diberikan ke saya adalah terkait dengan penulisan artikel. Namun saya tidak spesifik menulis itu, tetapi bagaimana mengingatkan, mengajak teman-teman untuk merefleksi apa sih sesungguhnya menulis itu, gitu ya. Karena artikel itu kan sangat luas dan mungkin moderator silahkan ditampilkan. Nah, judul daripada materi yang saya tampilkan sekarang ini adalah menggali fakta, menulis kata. Lanjut, bisa dilanjutkan? Oke, Pak Ibu sekalian. Nah, ini buku-buku saya yang sudah terbit. Nah, apa itu artikel? Saya kira tidak perlu dijelaskan ya, Ibu, tentang pengertian artikel. Silakan dilanjutkan. Nah, ciri utama daripada artikel adalah ditulis secara ringkas, padat, dan jelas. Ya. Jadi satu artikel harus ditulis dan disusun dengan menggunakan bahasa yang rinci. Artikel di masing-masing media itu biasanya beragam. Ya. Jadi ada yang disebut dengan lingkungnya itu di jurnal, di koran itu pasti beragam. Dan dalam hal yang sama, misalnya koran pun akan beragam.
Nah, saya waktu sekitar umur 40-an itu sering ngisi di Bali Pos, di Nusa, di Denpos itu. Mereka karena sudah biasa kadang dikembalikan. Ya, Pak Dewo, gaya tulisannya begini loh di media kami. Jadi itu juga harus diketahui gitu ya. Kemudian yang disampaikan harus dan opini berdasarkan pada hal-hal yang sangat objektif ya, tidak satu pihak. Dan ketika kita menulis artikel sama dengan Bu TK bilang tadi, itu kan bukan tulisan fiksi tetapi non fiksi. Jadi apa yang kita tulis itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara publik. Nah, beda kalau fiksi kan menghayal ya, hayalan. Jadi biasanya di fiksi itu kan apabila ada tulisan yang dimuat ya sesuai dengan kondisi Bapak Ibu pembaca, tidak ada maksud kami, kan begitu biasanya. Jadi kadang kan apa yang kita tulis itu menyentuh perasaan seseorang dan hampir sama misalnya kasusnya ya. Makanya di dalam tulisan-tulisan cerpen atau novel biasanya diisi petikan-petikan bahasa seperti itu ya, agar pembacanya tidak tersinggung. Saya kira bisa dilanjutkan Ibu, ini nanti bisa di-share baca-baca teman-teman. Lanjut ya. Nah, seperti tadi juga bahwa di dalam membuat artikel kita harus mematikan topik apa yang kita pilih gitu ya. Jadi apakah itu topiknya tentang remaja, kemudian tentang politik dan sebagainya. Kemudian audiennya, dalam hal ini pembacanya. Ya. Jadi tulisan yang kita buat itu sasarannya siapa? Ya. Jadi ini harus jelas kepada sasaran yang akan membaca tulisan kita. Nah, biasanya sebelum teman-teman menulis itu harus juga mengetahui fakta atau kondisi-kondisi yang terjadi di lingkungan kita atau secara luas gitu. Sehingga tulisan yang menjadi menarik dan tentunya akan menjadi. Nah, itu yang merupakan bagian dari salah satu yang dimaksudkan dengan target pembaca. Ya. Jadi yang sangat situasional, yang sesuai dengan kondisi kekinian, itu biasanya cepat bisa diterima oleh media maupun kalau kita menulisnya dalam kumpulan artikel di buku misalnya. Kemudian yang ketiga melakukan riset. Riset yang dimaksud bukan riset seperti karya artikel tulis ilmiah saja gitu ya. Jadi riset itu paling tidak seperti tadi itu kan bagian dari salah satu riset, yaitu apa sih yang diinginkan oleh pembaca ya. Jadi riset sederhana gitu ya. Kemudian gaya-gaya tulisan kita itu kan perlu riset juga dengan membaca karya-karya orang lain gitu. Nah, itu. Kemudian yang nomor 4, memperkuat konsep artikel. Ya, jadi seperti tadi itu bagan ya atau alur-alur penulisannya itu harus kita susun dengan baik
sehingga tidak menjadi tumpang tindih. Mungkin di berikutnya nanti ada ilustrasinya. Ya. Kemudian baca, revisi, ulangi. Ya. Ini sudah biasa. Kalau kita menulis itu, ya baca dulu berkali-kali. Bila ada revisi, silahkan direvisi dan ulang sekali lagi untuk dipastikan bahwa apa yang kita tulis itu secara konten menarik, bisa dipertanggungjawabkan. Namun jujur saja kalau saya apalagi sekarang senang nulisnya fiksi, apa yang ditulis saat itu tidak suka mengendapkan, gitu ya. Jadi langsung kirim setelah dalam proses itu baru tahu ini salah ketik, ini typo dan sebagainya. Ya, jadi kalau artikel yang akan kita kirim ke sebuah media atau apa, hati-hati gitu ya. Jadi harus di check and recheck gitu ya, supaya tidak menjadi catatan bagi bagi tim ya, tim media itu, ini tulisannya sering jelek gitu ya, sehingga masuk tong sampah gitu ya. Lanjut, silakan Ibu. Bisa dilanjutkan ya. Oke, ini kok kamera saya. Nah itu oke, kita mulai dengan unsur daripada berita. Berita itu kan artikel itu bukan bagian dari berita yang secara umum 5W1H ini saya kira Bapak Ibu, mungkin adik-adik yang ada di sini di Zoom ini sudah tahu lah ya. Jadi kunci daripada menulis itu 5W1H. Itu yang yang menjadi pegangan. Terakhir saya temukan fakta di lapangan, ini saya tulis di Kompasiana, ada satu yang tertinggal ya bagi penulis-penulis pemula termasuk saya yang memulai menulis itu. Saya mulai nulisnya udah lama Bapak Ibu, teman-teman. Saya itu mulainya sekitar 80-an atau 80-an. Jadi karena zaman itu kan harus membaca, ya harus membaca, kemudian harus menulis gitu, zaman gitu tidak ada HP, tidak ada macam-macam pendukungnya. Dan saya ingat tahun 83 tulisan opini saya mendapat 10 besar di koran Balipot, kemudian mendapat hadiah jam dinding ya, tahun 83 jam dinding itu, waduh senangnya luar biasa. Apalagi berisi logo Bali Pos itu. Jadi itu masih terekam jadinya sampai umur 60 ini. Ya, jadi waktu itu kan umurnya baru berapa ya, sekitar 18 atau ada 20-an ya, 19-an lah. Jadi baru SMA kelas 3 ya, saya sudah biasa nulis-nulis di pos yang ini gitu ya, paling suara pembaca gitu ya. Tulisan berat enggak tembus masa-masa itu. Jadi satu yang dilupakan yaitu 5W1H plus 1 do gitu ya. Jadi do-nya ini yang sering menghambat Bapak Ibu ya. Jadi siapa yang ditulis, kapan menulis, dan sebagainya, apa yang ditulis sudah ada di pikiran gitu. Tetapi ketika mau eksekusi, mau do itu, ya, aduh, malas, sudah malam, tadi sudah kerja banyak dan sebagainya. Nah, ini yang paling sering mengganggu gitu ya. Jadi mohon do-nya ini harus, reaksinya ini ya, dari ide-ide ada itu harus ditulis gitu ya. Nah, ini saya tulis di Kompasiana ya, ramai teman-teman, oh iya benar ya, harus do gitu ya. Harus do gitu ya.
Oke, silahkan dilanjutkan. Nah ini, jadi berita harus selalu dengan peristiwa, ya sudah pasti. Nah, kalau kita menulis berita itu pasti ada peristiwanya. Jadi peristiwanya itu ya tentu tidak harus faktual hal itu, tapi peristiwanya terpikirkan dari pengalaman membaca misalnya. Jadi peristiwanya memang fakta yang kita alami, ya, peristiwanya cerita dari orang lain. Ya. Ketika orang lain bercerita, oh, menarik ceritanya. Hanya ada ide, oh saya tulis saja itu. Ya. Nah itu, jadi pasti ada peristiwa. Ya. Apakah dia faktual, kalau dia peristiwanya mimpi, ya, itu kan jadi fiksi gitu ya. Peristiwa masa lalu kita. Saya sering sekarang kok menulis masa-masa SMA itu ya. Nah, rumit kita masa SMA ya. Mungkin yang ada seumuran Deka, mungkin seumuran saya 60-an, kita sangat sayang pada surat itu kan, tas yang bawaan saya, sehingga cerpen-cerpen yang saya buat itu sering sekarang menceritakan masa-masa SMA itu. Oke, silahkan dilanjutkan. Nah ini ya. Balik dulu Ibu, yang tadi itu, yang tadi. Nah ini ya. Jadi kalau menulis itu mulai dari kapan misalnya? Kapan peringatan Hari Pendidikan Nasional? Ya. DN Sarjano dan Ketut main kelereng di depan Balai Banjar dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional. Itu kan kapannya. Jadi kalau judul seperti ini misalnya dalam suatu artikel kan belum ada rangsangan yang tinggi gitu ya, tapi sudah ada juga yaitu tentang peringatan Hari Pendidikan Nasional gitu. Kemudian unsur siapa ya. Jadi hari biasanya tak pelakunya. Bupati Tabanan dan Wali Kota Makassar main kelereng di depan Balai Banjar. Nah, ini sudah mulai, wah kok bisa ya gitu kan. Jadi akan apa namanya? Akan muncul pertanyaan-pertanyaan di kalangan pembaca, masa ya bupatinya main kelereng gitu. Artinya ilustrasi judul ya itu sebagai pemantik daripada keinginan audien atau pembaca kita itu sangat penting ya, penting itu. Oke, dilanjutkan. Nah ini jadi mohon maaf kalau saya buat seperti ini ya. Jadi unsur bagaimananya yang kalah lari telanjang bulat keliling Banjar. Kalau di Bali itu namanya Banjar ya, lingkungan gitu ya. Jadi akan semakin ramai lagi ya pembacanya. Dari judul aja sudah, waduh luar biasa ini gitu ya. Akhirnya mereka membaca sampai terakhir. Setelah dibaca isinya enggak ada itu gitu. Saya sekarang sering di apa pemantik koran-koran online sekarang itu seperti itu. Ya, jadi judulnya itu keren banget gitu. Tapi setelah saya isi mana sih berita dari judul itu ternyata tidak ada. Jadi ya paling tidak kita ikut terbawa jadinya dari judul itu. Kalau tidak habis dibaca, mungkin di terakhir ditaruh gitu. Akhirnya kita ikut membaca terus gitu ya. Oke, lanjut. Unsur mengapa ya didalangi oleh bobotoh. Bobotoh itu penjudi ya. Jadi kalau sudah seperti ini misalnya kita buka, ini kan ilustrasi saja, ilustrasi saja.
gitu. Kali Bu, habis ya, masih rasanya ada itu. Nah ini, jadi 3 langkah ya seperti tadi Ibu mereka bilang ada 3 hal yang bisa kita lakukan di dalam mendapatkan satu berita gitu ya. Di ini hal yang lumrah, yang biasa bagi Bapak Ibu penulis untuk bisa menyusun satu tulisan gitu ya. Jadi pasti salah satunya ini digunakan. Misalnya pengamatan ya kan bisa objeknya itu yang kita amati buku misalnya. Di buku kita amati kan sekaligus membacanya atau pengamatan langsung di lapangan ya. Biasanya kan nulis-nulis karya-karya ilmiah itu seperti ini ya. Seperti Ibu tadi bilang kalau biografi ya bagaimana kita mewawancarai narasumbernya sehingga validitas daripada tulisannya semakin akurat. Kemudian wawancara dengan pihak lain sangat penting juga ya, untuk memperkaya biografi siapa ketokohan yang kita tulis. Gitu, ya. Nah, silahkan dilanjutkan. Nah, ini ilustrasi sama saja seperti tadi. Boleh Ibu lanjut Ibu. Ya, lanjut Ibu. Lanjut saja Ibu. Kita cari yang pokok. Nah, ini ya mungkin kebesaran nih. Jadi struktur artikel atau berita ya yang secara umum kita tahu pasti ada kepala berita, ada tubuh berita, ada ekornya gitu ya. Jadi pembuka, pengurai, penutup gitu. Ya. Jadi jangan sampai ini dibolak-balik ya. Jadi di saat membuka tulisan kita itu dalam satu artikel itu sudah detail menjelaskan, kemudian semakin masuk orang membaca kok hilang gitu ya, jadinya mereka akan putus membacanya ya, jadi ini aja gitu ya, akhirnya pindah ke tempat lain. Jadi kalau dari sisi media itu tentu tidak akan jadi menarik gitu ya, tidak akan menjadi menarik. Pengalaman saya yang paling teringat itu ketika tahun 2002, kita 2002 saya menulis agak sedikit melawan tentang ujian nasional di hampir setengah koran itu. Saya masih ingat bayarannya di Bali Pos itu angka 300 ya, 300 sekian gitu ya. Jadi tahun itu tuh dapat 300 sudah lumayan senang gitu ya. Jadi karena saya di situ sedikit berbeda dengan kebijakan pemerintah tentang ujian nasional. Ujian nasional itu kan mata pelajaran itu harus lulus anak-anak semua. Jadi mana ada orang yang mohon maaf misalnya STM gitu disuruh pintar bahasa Inggris gitu kan, lucu jadinya. saya sedikit melawan itu ya, jadi ya akhirnya juga tidak tahulah mungkin ya namanya media kan yang seperti itu yang disenangi gitu ya, mungkin laris korannya gitu. Jadi jangan di kepala berita itu sudah kita mau urai banyak gitu ya, jadi di tubuh berita itulah yang terurai. Silakan lanjut Ibu.
Lanjut. Eh, ya, ini sudah dilanjutkan. Nah, ini di kepala itu ya eh, inti ya, supaya menarik. Gugah rasa ingin tahu ya, di 90 kata gitu ya. Udah sekitar itulah gitu ya. Nah, jadi tubuh berita itu atau laporannya itu ya, ilustrasinya seperti ini ya. Jadi ada ke timur, ke utara, ke atas, ke bawah. Jadi artinya disitulah diurai ya. Kemudian di ekor, ya, di penutup berita membuat satu kesimpulan. Kalau di media itu kesimpulannya bukan harus final gitu ya. Jadi di kesimpulan itu biasanya masih ada opini, pendapat untuk pembaca itu biasanya disenangi. Jadi apalagi beda dari yang umum gitu ya. Ini akan bisa dikontak kembali oleh media. Bisa tidak dilanjutin di sininya? Nah, itu biasanya lanjutkan. Itu yang terakhir ya. Jadi, yuk menulis gitu ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, saya awal-awalnya itu menulis itu belum berpikir soal di buku ya. Ya namanya baru jadi guru tahun 89 ya 90 itu ya, jadi mulailah mengejar koran ya. Ada Denpos, ada ya Bali Pos, Nusa, ada majalah-majalah ya, kalau penulis pula Kaisal datang sekolah mengalami itu, dapat result itu jadi kertas kecil itu ya, kita bawa ke kantor pos ya, dapat berapa ya, 750 rupiah zaman itu, karena ngetiknya masih manual. Kalau pengalaman kalau kita mengalami itu akan terekam itu ya. Jadi saya nulis dengan komputer pertama itu masih Simponi, itu mungkin Bapak Ibu tahu itu Simponi tahun 2005 ya. Jadi mengapa konflik ditakuti gitu. Ingat itu saya ya, di Denpos ya dapat wesel gitu ya. Nah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang sudah senior-senior juga menulis, mari kita lanjutkan menulis ya. Jadi karena menulis itu, hobi menulis itu adalah bagian terapi. Ya. Saya sangat merasakan. Jadi terapi kehidupan kita, apalagi ya umur-umur seangkatan saya yang mau masuk kepala 6 itu, dengan menulis itu rasanya skala undang-undang itu plong kita tuangkan. Nah, satu lagi yang perlu saya nanti kalau sidang ya, saya tekankan kepada teman-teman
yang mungkin juga pengalaman dari teman-teman, ketika menulis itu jangan sama sekali menghapus tulis awal, ya, dan sama sekali menghapus tulisan awal. Ketika ada hanya satu baris, dua baris, bisa ubah judulnya. Saya kira itu apa yang saya bisa sampaikan secara singkat. Tentu mohon maaf apabila banyak tidak sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Wah, alhamdulillah luar biasa sekali ya pemaparan dari keduanya, dari Ibu Deka dan Bapak Dewa. Ini banyak banget ilmu yang bisa kita ambil dari yang pertama, kita untuk menulis biografi sampai artikel. Khususnya buat saya, wah ini adalah ilmu baru. Luar biasa, terima kasih Bapak dan Ibu. Oke, Bapak Ibu selanjutnya kita akan membuka sesi pertama tanya jawab untuk 3 penanya. Bagi yang ingin bertanya, boleh dinyalakan kameranya, Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya? Tadi ada yang di chat itu mungkin bisa dibacakan ya. Tadi kayaknya ada yang chat pertanyaan deh. Boleh. Kita lihat dari chat saja dulu ya. Ya. Oke, di sini ada dari Ibu Jumadi. Maaf Bu, Bapak, izin Bapak. bertanya. Oh, Bapak Jumadi. Maaf Bu, izin bertanya untuk menulis biografi, apakah sebelumnya harus meminta izin kepada tokoh atau keluarganya? Berarti harus dicantumkan sumber referensi, daftar pustaka, dan lain-lain. Terima kasih, materinya sangat bermanfaat. Oke, saya langsung jawab aja ya Pak Jumadi. Terima kasih pertanyaannya. Judulnya biografi, ya kisah seseorang. Jadi sudah pasti harus izin dari yang bersangkutan, gitu ya. Apakah dia yang menginginkan atau kita yang meminta. Jadi kan ada yang tokoh yang memang dia ingin dituliskan kisahnya seperti tadi yang saya contohkan itu Bapak Calvin Hartono yang owner Gado-Gado Buplo ya, beliau yang meminta saya menuliskan ceritanya. Tapi ada juga misalnya yang kita ingin menuliskan cerita dari seseorang yang kita tahu gitu ya, itu bisa. Jadi boleh gitu. Tapi tentu yang bersangkutan harus tahu dan harus izin, harus apa namanya? Harus setuju bahwa kisahnya dibaca oleh banyak orang gitu. Ya, karena yang kita tuliskan adalah kisah hidupnya, perjalanannya, gitu, biografinya. Nah, itu udah pasti tidak bisa kita tulis semau kita. Beda kalau misalnya kita menulis fiksi, kita terinspirasi oleh tokoh itu, misalnya ya, terus kita nggak minta izin, tuh sebenarnya boleh aja kalau nulis cerpen. Tinggal kita ganti tokoh utamanya, nama identitasnya itu kita samarkan. Itu banyak juga kan yang seperti itu ya. Kita kalau kita nulis cerpen atau novel itu fiksi, kita terinspirasi oleh kehidupan seseorang, lalu kita menjadikannya tokoh imajinasi kita. Tapi biasanya itu kan kita samarkan namanya, tempat tinggalnya kita ganti gitu ya. Identitas dirinya kita ganti namanya, umurnya juga kita ubah gitu sehingga kemudian tokoh itu menjadi fiktif, tapi kita terinspirasi oleh tokoh tersebut. Tapi kalau misalnya biografi nggak bisa gitu ya, karena harus berdasarkan fakta yang real, ada otomatis kita harus meminta izin dan harus pengetahuan dari tokoh tersebut. Karena kalau misalnya tidak, itu bisa berpanjang. Kalau misalnya dia nggak setuju, kita bisa dituntut gitu ya, karena ada undang-undangnya yang melindungi hak pribadi untuk privasi dari kehidupan itu kan ada undang-undangnya. Gitu ya jawabannya ya, Pak Jumadi. Terima kasih. Lanjut mungkin ada lagi? Di chat tadi kayak saya sambil lihat tadi ada
tapi nggak membaca di sini. Ada lagi masih dengan Pak Jumadi, bagaimana menentukan gagasan pokok dan kalimat utama di setiap paragraf. Itu untuk apa tuh? Untuk Eh, artikel atau untuk apa? Tidak ada keterangannya, mungkin nanti bisa dijawab oleh Ibu dan juga kemudian sama Bapak Dewa. Bagaimana pertanyaannya tadi, bisa diulang? Bagaimana menentukan gagasan pokok dan kalimat utama di setiap paragraf. Oh, itu sebetulnya sudah teknis ya. Sebetulnya itu bisa untuk menulis apa aja, mau nulis fiksi, non-fiksi, nulis cerpen, nulis artikel, nulis novel gitu ya. Bagaimana kita memulai sebuah tulisan. Nah, kalau misalnya eh, dalam teknik penulis itu kita mengenal ada yang disebut tiga bagian ya, awal, tengah, akhir. Beginning, eh, middle, end. Namanya kalau dalam bahasa Inggris BMA. Beginning, middle, end. Bahasa Indonesianya awal, tengah, akhir. Jadi sebetulnya setiap menulis pendek atau panjang gitu ya. Kalau tulisan pendek itu kan kalau fiksi cerpen. Tulisan artikel adalah tulisan pendeknya non fiksi. Novel tulisan panjangnya fiksi, buku ya, buku apapun termasuk biografi adalah tulisan panjangnya non fiksi gitu ya. Nah, kita bisa membagi dalam tiga bagian, bagian awal, tengah, dan akhir. Nah, bagaimana kita memulai kalimatnya dalam setiap paragraf ya, itu memang harus ditemukan mas menulis gitu. Kalau kita menulis, kalau kita berjalan gitu ya, kita sudah mulai menulis, lalu kemudian kita makin terus menulis, makin mahir, itu biasanya setiap orang bisa menemukan ciri khasnya. Karena misalnya teman-teman kemudian kalau misalnya sering baca ya tulisan-tulisan dari penulis-penulis misalnya, lama-lama bisa mengenali gitu. Oh, kalau penulis yang A tuh biasanya dia begini, penulis yang B gini, penulis C gini gitu. Nah, bagaimana kemudian kita yang misalnya mau menemukan ciri khas sendiri, nah itu hanya bisa ditemukan dengan terus menulis gitu. Gitu ya. Jadi bagaimana memulainya? Ya tulis aja dulu gitu. Ya, jadi kalimat pertama memang kadang-kadang susah untuk ditemukan, tapi ya kita tulis aja dulu, mau nanti diganti, mau nanti diubah gitu ya, itu nggak masalah gitu. Tadi kan kalau misalnya saya ulang ya, yang pertama misalnya kita membuat konsep gitu kan ya, konsep tulisan, ide atau tema, judul, outline, draft ya. Lalu kemudian kita riset data, kita nulis. Nah, yang bagian selanjutnya adalah kita mereview tulisan kita dan merevisi. Baru kemudian self editing gitu. Jadi sebuah naskah itu memang kenapa harus dihargai hak ciptanya, karena memang nggak jadi sekonyong-konyong dia jadi gitu. Itu adalah sebuah proses kita menulis dan itu makanya hak cipta dilindungi. Ya, karena tulisan mau sependek apapun itu adalah hasil dari kesulitan setiap orang dalam menulis. Nah, kalau misalnya teman-teman sangat sulit gitu ya untuk menemukan kalimat pertama, apa aja yang terpikir ya udah tulis aja yang terpikir. Gitu. Nanti biasanya kalau udah satu kalimat keluar itu biasanya bisa mengikuti kalimat-kalimat berikutnya. Nanti pada saat proses revisi kita baca lagi, ini kayaknya aneh ya, jelek ya, kayaknya kurang ya nggak apa-apa gitu. Ya kita ubah gitu. Makin lama feeling kita makin jalan gitu. Lama-lama kita bisa menakar tulisan sendiri dan kemudian kalimatnya akan makin flow gitu. Jadi memang nggak akan bisa kalau misalnya tanpa praktek tiba-tiba kita jadi bagus tulisannya itu nggak ada ceritanya gitu ya, nggak ada ceritanya gitu. Tiba-tiba jadi aja bagus tuh nggak ada simsalabimnya gitu. Tapi harus dilakukan gitu. Nah, kalau misalnya, kalimatnya jelek, aku nggak apa-apa. Dari situlah teman-teman mulai, kemudian sampai bisa nanti lebih mengalir, sampai kemudian diksinya lebih rapi, lebih enak dibaca, gitu ya. Itu akan berjalan dengan sendirinya, dengan natural, gitu ya, dengan alami, gitu. Nah, rajin-rajin juga buka KBBI, ya. Kalau misalnya ada diksi, lihat sinonimnya, lihat antonimnya, lihat tasoriusnya, lihat padanan katanya, sehingga kemudian diksinya makin kaya gitu. Rajin-rajin buka. Kalau misalnya ada satu kalimat ini yang bakunya apa, yang tidak bakunya apa ya, karena itu nggak ada yang bisa ngafalin kamus langsung kan gitu. Saya juga masih ngecek kadang-kadang gitu. Apa ini kayaknya gimana ya? Kayaknya kata ini kurang enak deh. Terus kita carilah sinonimnya gitu. Kita carilah padanan kata yang lainnya sehingga kita menemukan diksi-diksi yang lebih manis, yang lebih tepat maknanya gitu. Gitu ya. Jadi
Ya dimulai dah, gitu. Dimulai, dituliskan, dijalani, dipraktekkan. Insya Allah nanti teman-teman akan menemukannya sendiri, gitu. Oke, itu jawabannya. Ada lagi? Ya, Ya, terima kasih Bu Deka. Ya. Mungkin kalau dari Pak Dewa ada yang ingin disampaikan, Bapak, tambahannya? ya saya sependapat dengan DK. Jadi tidak ada aturan yang baku bagaimana membuat apa namanya paragraf pertama dan seterusnya. Tapi itu merupakan proses pelatihan. Sama dengan saya sekarang seringnya di apa namanya non fiksi cerpen misalnya. Kadang kita menempatkan konflik lebih awal gitu ya, konflik lebih awal diungkap, kemudian baru kita di tengah atau ke belakang itu menceritakan kenapa konflik itu muncul. Ya. Kadang kita munculkan jadi yang standar yang biasalah dulu tidak ada konflik, kemudian terakhir seseorang itu konflik sampai berpisah. Jadi benar ya, jadi tidak ada rumusnya apa pintar menempatkan alur itu kayak apa namanya itu instan, tidak ada ya. Jadi kita tulis ya, dan sekali lagi ketika kita ketemu pemantik awal itu sekali lagi jangan dihapus. Kalau saya dulu tulis tangan gitu, jangan dihapus sama sekali ya. Ini kami ingatkan karena pengalaman saya sendiri akhirnya bingung yang awal itu apa ya gitu, padahal ingat yang awal tuh kok bagus gitu ya. Nah itu jadi biarkan saja, nanti mungkin akan dia masuk ke paragraf berapanya gitu. Itu saya kira gitu di pendapatnya Ibu. Jadi memang harus latih tulis dan tulis. Gitu. Makasih. Ya, terima kasih Pak Dewa. Wah, luar biasa penjelasan dari keduanya sangat jelas ya Bapak Ibu. Tadi sepertinya ada yang raise hand. Oke, dari tadi Ibu Julia yang pertama kali raise hand. Ya, Bu Julia? Iya, Ya, lalu mohon Kak Rostini. kameranya mohon dinyalakan Bu Julia. Oke, biar saya bisa spotlight. Ya. Mohon maaf, belum di unmute suaranya. Ya. Belum ada suaranya, Ibu Belum. Julia. Suaranya masih di mute kayaknya tuh. Ya, oke, ya. Oke, sip. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya juga dari SMK 01. Terima kasih atas itu yang sangat bermanfaat ya. Terima kasih Pak Dewa, Bu Deka, penjelasannya. Pertanyaan saya, bagaimana cara simpelnya? Itu tadi udah sedikit ada pencerahan ya dari Bu Deka, bagaimana cara menulis gitu ya. Saya ini kan pemula nih Bu ya, orang awam yang kepengen belajar menulis gitu ya, dengan segudang aktivitas. Alhamdulillah saya sekarang mengikuti CGP Bu angkatan 10 gitu ya. Mohon doanya mudah-mudahan lancar sampai akhir gitu. Nah, di sini ada kepengen belajar menulis gitu biografi, bagaimana caranya supaya bisa apa namanya menulis dengan baik, benar gitu ya. Kemungkinan juga walaupun sebenarnya saya belum ada pengetahuan banyak tentang penulis ini gitu. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih juga atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab atau bagaimana? Ya, boleh langsung dijawab saja. Oke. Tadi agak kurang jelas sih sebetulnya ya, apa namanya suaranya agak terputus-putus. Tapi saya coba tangkap ya pertanyaannya, artinya bagaimana memulai menulis gitu sebagai pemula.
gitu kan ya. Pertanyaan inti pertanyaannya seperti itu. Bagaimana memulai menulis sebagai pemula. Nah, ini sebetulnya pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh semua orang yang mau menulis gitu. Jadi gimana sih mulainya? Gimana sih mulainya gitu. Ya sebenarnya jawabannya cuma mulai aja. Ya, mulai aja. Mulai aja gitu ya. Jadi kadang-kadang ya kemauan itu tidak berjalan dengan praktek, tidak sejalan dengan praktek gitu ya. Tapi sebenarnya nggak masalah juga sih ya. Jadi karena kemauan itu kan sebetulnya langkah awal gitu ya. Kita mau melakukan sesuatu itu adalah langkah awal kita melakukan sesuatu. Niat dulu kan gitu ya. Kalau dalam Islam kan semuanya niat dari penulisnya. Hasil perjuangan, tolong dicatat ya, hasil perjuangan. Jadi tidak ada sebuah karya yang dia jadi hanya dari kemauan gitu. Hanya dari niat, nggak ada gitu. Tapi adalah buah dari pemikiran, perjuangan gitu. Jadi, nah kalau misalnya sekarang pemula gimana sih? Ya dimulai aja gitu. Dimulainya bagaimana? Teman-teman harus menjadikan bahwa menulis dan membaca adalah kebutuhan yang harus dilakukan setiap hari, sama seperti kita makan gitu ya. Kita makan sehari 3 kali, tidur setiap malam, ya kan? Nah, di sela-sela itu alokasikanlah waktu untuk membaca dan menulis. Karena antara membaca dan menulis itu adalah salah satu tidak bisa dilepas. Saya mau nulis nggak suka baca nggak mungkin. Saya suka baca nggak mau nulis nggak apa-apa. Jadi pembaca aja. Tapi kalau penulis tanpa membaca itu tidak mungkin. Ya, karena kepala kita ini, ya kalau misalnya kita ibaratkan komputer itu diisi oleh data-data yang kita baca, pemahaman kita tentang apapun dimulai dengan membaca gitu. Ya, jadi kalau misalnya jadikan membacanya itu sebagai referensi gitu. Referensi apa? Referensi dalam menulis gitu. Ya, jadi membacanya berbeda dengan pembaca awam yang hanya membaca untuk menikmati. Membaca yang menikmati ya udah dia nikmat aja, senang, suka, selesai, diambil hikmahnya, maknanya gini. Ada yang sedih ikut nangis, ada yang lucu ketawa, ada yang serem ketakutan gitu ya, kebawa mimpi gitu kan. Cuman itu penikmat. Tapi kalau misalnya seorang yang memang mau menulis, dia harus membacanya dengan mengamati gitu, melihat oh kayak gini ya gitu, oh kayak gini ya, kayak gini ya gitu, dipelajari. Di samping tentu harus mempelajari teknik menulisnya, karena teknik menulis, contohnya misalnya malam ini teman-teman bisa lihat teknik menulis biografi dengan artikel aja yang sama-sama genre-nya fiksi berbeda gitu ya. Teknik menulisnya harus dipelajari karena semua ada ilmunya gitu. Ya salah satunya misalnya dengan mengikuti kelas gratis, kalau mau lebih benar-benar belajarnya misalnya mengikuti kelas berbayar, karena sekarang banyak kelas berbayar juga yang murah meriah gitu ya, nggak mahal-mahal banget gitu. Dari situ misalnya karena bedanya apa sih, kalau kelas gratis kan teman-teman cuma dapat insight seperti ini, tapi kalau kelas berbayar tentu ada prakteknya, ada reviewnya, ada latihannya, ada masukan dari mentornya dan sebagainya. Itu perbedaannya antara yang free dengan yang berbayar gitu ya. Yang berbayar juga banyak yang tidak mahal gitu, yang terjangkau lah gitu ya. Nah, dari situ kemudian terus aja berjalan gitu, terus berkarya. Kalau misalnya sekarang nulis, ih jelek banget sih tulisan saya itu dikritik banyak orang, nggak apa-apa juga karena memang mulainya dari situ gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada yang jelek, nggak ada yang salah, ya gimana memperbaiki gitu, gimana kita berproses. Jadi dari jelek kemudian bertambah apa, jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, akhirnya menjadi bagus gitu ya. Jadi jawaban dari pertanyaannya apa? Dimulai, dipraktekkan, dan dijadikan itu bagian dari keseharian. Seberapa serius? Terserah. Mau hobi, ya kalau hobi ya suka-sukalah. Sehari 2 kali, sekali-sekali seingatnya, akhir pekan, waktu luang. Tapi kalau misalnya mau serius menjadikannya profesi gitu ya, nanti mau jadi apapun ya itu harus digeluti setiap hari gitu. Ya, terima kasih 24 jam ada waktu apa gitu yang teman-teman mau alokasikan, apakah untuk membaca, apakah untuk berlatih gitu. Karena menuangkan kalimat itu memang harus dimulai dengan dituliskan gitu ya jawabannya ya. ya. Jadi Oke. kalau misalnya hanya baru niat ya memang akan jadi niat terus selamanya. Ya, Tapi kalau mohon dijalani maaf dia pasti akan Dika. ada hasilnya Ya, gitu ya. iya Bu Dika. Oke, Terima udah kasih. Mohon panjang maaf ya. durasi waktunya. Iya. Oke. Nah, terima kasih untuk pemaparannya, penjelasannya.
Oke, selanjutnya akan ada pemaparan sedikit dari Kak Desi Ya, mengenai tugas. Iya, oke. ya, waalaikumsalam. Selamat malam, Bapak Ibu guru dan kakak-kakak peserta seminar 5. Oke, karena keterbatasan waktu, langsung saja ke penugasan ya. Untuk yang belum kenal, perkenalkan nama saya Desiana Nur Fajari, Sarjana Sains. Saya CEO CV Collaborators atau penerbit Collaborators yang dalam hal ini bekerja sama dengan komunitas guru penulis, mengadakan seminar, bimbingan intensif menulis, nulis bareng, dan lain sebagainya. Oke, karena keterbatasan waktu, kita langsung ke penugasan saja. Penugasan kita pada seminar 5 kali ini adalah membuat antologi biografi. Jadi, Bapak Ibu guru dan kakak-kakak serta seminar, tokoh biografi kita pada malam hari ini adalah para Bapak Ibu guru. Jadi, masing-masing diri sendiri sebagai pahlawan pendidikan, sebagai orang hebat di dunia pendidikan, maka akan dibuat biografinya menceritakan sepenggal kisah hidup, yaitu di dunia pendidikan sebagai guru tentunya. Karyanya maksimal 4 halaman A4 dan menyertakan foto penulis. Deadline-nya akhir bulan ini ya, tanggal 31 Mei 2024, pukul 23.55 waktu Indonesia Barat. Dan untuk acara nulis ini berbayar, Bapak Ibu guru sekalian, sebesar Rp100.000 dan fasilitasnya adalah 1 eksemplar buku cetak, sertifikat Zoominar 32 JP yang sangat berguna untuk karir Bapak Ibu guru sekalian. Yang ketiga, sertifikat antologi sebagai penulis buku antologi. Dan yang keempat, souvenir. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Kak Devi. Oke, boleh sebentar ya, saya kasih masukan sebentar untuk tentang tugasnya. Mungkin bisa tadi cuma 4 halaman ya, kalau untuk Iya. 4 halaman itu dan menulis dirinya sendiri gitu. Iya. Menulis diri sendiri mungkin bisa dibilang aja mini autobiografi gitu. Oh ya, antologi Ya. mini autobiografi. Karena kalau biografi itu biasanya tulisannya cukup panjang, dia nggak bisa cuma 4 halaman gitu. Biasanya dalam bentuk sebuah buku gitu. Biasanya kan ratusan halaman ya buku terbit. Tapi kalau misalnya mau dibuat antologinya, karena saya juga pernah bikin antologi itu. Jadi setiap orang menuliskan dirinya sendiri, bukan orang lain berarti kan. Kalau bukan Iya, orang lain dia autobiografi. Jadi mini tadi pakai kata mini karena cuma 4 halaman dan itu nggak bisa banyak-banyak kan kalau 4 halaman. Jadi ambil satu konflik aja, satu tema pendek gitu. Jadi nggak bisa semua masuk gitu. Jadi misalnya apanya nih yang mau digali, yang mau diambil dari kehidupan satu topik aja gitu. Karena kalau nggak khawatir nanti ceritanya kemana-mana panjang lebar nggak jelas gitu. Dan itu sangat sayang kalau dibaca oleh pembaca jadi kurang bagus gitu. Itu ya masukannya ya. Iya. Ya. Oke, tadi mau dilengkapi sama Kak Deka untuk penugasannya. Jadi saya ulangi lagi, antologi mini autobiografi ya Kak ya? Oke, Ya mini silahkan. autobiografi dan satu konflik, satu tema atau satu topik gitu. Jadi Ya, semoga makanya betah aja. memilih satu topik saja. Ya, satu topik, tapi harus di dunia kependidikan ya. Jadi sebagai gurunya yang ditonjolkan, seperti itu. Untuk judul buku dan lain sebagainya, kita lanjut ke grup saja nanti, karena ini sudah 8:30 ya. Nanti kita lanjut. Dan untuk yang mau tanya jawab lagi, mungkin ada yang masih ganjel, ada yang belum puas dengan tanya jawab. Tadi baru 3 penanya, nanti bisa kita lanjut lagi ke grup aja ya. Oke, Kak Ya. Devi silahkan ditutup. Ya, oke, alhamdulillah kegiatan kita hari ini sudah berjalan lancar. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Desi, tugasnya dan pertanyaan boleh disampaikan di WhatsApp lewat grup. Terima kasih untuk Pak Dewa dan Bu Deka juga serta Kak Desi, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, mohon dinyalakan dulu kameranya. Kita akan sesi foto. Sudah siap? Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Alhamdulillah. Ya, seperti yang sudah Presensinya jangan disampaikan lupa bahwa ya. ya presensinya jangan lupa diisi. Oke, Terima menulis kasih. Ada di chat Zoom. Tulis bikin kita bahagia, hati plong, jiwa tenang. Kalau kata Pak Dewa. Ya, terima kasih ya Pak. Jangan lupa juga tahap menulisnya seperti yang sudah disampaikan Bu Dika, prau writing, outline, riset data, dan libatkan rasa agar para pembaca dapat merasakan isi bukunya dengan nikmat. Oke, sekian Bapak Ibu, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Deka. Terima kasih Pak Dewa. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Selamat Sampai ketemu berbagi. lagi ya. Insya Allah. Amin. Amin. Terima kasih semuanya, izin live ya. Ya, terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa di seminar 6. Terima kasih Kak Deka. Jangan lupa tugasnya. Izin live. Apa-apa lah, biar lancar. Terima kasih.